Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini, saya akan membahas kembali Sun Wukong chapter 102. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, komen, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kekuatan Raja Selatan mengaktifkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah dihajar oleh Tang Sansang, dan secara mengejutkan Sun Wukong pun datang, dan berdiri tepat di belakangnya. Di episode kali ini, namun kedatangan Wukong membuat yang lainnya khawatir karena mereka belum sadar kalau itu adalah Wukong, dan berpikir kalau anak kecil itu sedang membahayakan dirinya. Namun Aochu mengatakan kalau anak itu sengaja mencari masalah, dan Wu berkata dia adalah siluman kera. Wu Jing yang memperhatikannya pun merasa pernah melihatnya. Sedangkan Raja Selatan sendiri tidak terlalu kaget. Namun Raja Selatan sendiri tidak memperkirakannya karena dia baru saja bertemu di pertempuran surga, dan Sun Wukong pun mengatakan jikalau itu semua benar, dan dia jadi kesal karena dia selalu saja menemui orang yang tidak ia sukai, dan dia pun menyuruh raja itu pergi dari hadapannya, sambil membawa semua barang bawaannya kembali ke surga kegelapan, dan kalau dia tidak mau maka Sun Wukong akan bertindak sesuka hatinya. Raja Selatan pun hanya tertawa karena menurutnya Wukong hanyalah siluman kera yang nyawanya diampuni di surga. Berani-beraninya mengancam, dan Raja Selatan mengatakan memangnya dia bisa apa denganku. Dengan tenangnya Sun Wukong bertanya apakah dia ingin bertarung. Raja Selatan pun mengatakan tentu saja. Raja Selatan pun dengan amarahnya langsung menyerang Sun Wukong. Wukong pun mengeluarkan tongkat emasnya dan memainkannya di depan Raja Selatan. Namun dia sangat kaget karena dia merasakan aura pedang yang sangat besar di hadapannya. Dan dengan sombong Raja Selatan mengatakan kalau dia bisa menghancurkan dengan mudah tongkat emas milik Sun Wukong. Wukong pun dengan cepat memukul Raja Selatan dan mengakibatkan Raja Selatan terpental dan menghancurkan bangunan batu. Wukong pun menaruh barang bawaannya dan menaikinya. Lalu berkata, "Hai guru dan adik-adikku, pasti kalian kesulitan kan tanpaku?" Dan mengatakan jangan takut dan dia akan mengalahkan raja itu. Tang Sansang, Wu Jing, dan Zhu Baji langsung menyadari itu memanglah Sun Wukong. Sun Wukong lalu menjelaskan kalau itu memanglah dirinya. Wukong pun menjelaskan, walau wujudnya berbeda namun tongkat palsunya tidak bisa dipalsukan. Setelah pertemuan mereka di Laut Cina Selatan, Wukong pun pergi ke alam baka untuk berengkarnasi. Tang Sansang pun heran kalau benar dia telah melewati jembatan reinkarnasi, seharusnya ingatannya telah hilang. Sun Wukong pun mengatakan kalau itu memang benar. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi manusia sementara dirinya adalah petapa yang setara dewa di surga. Serta sudah banyak hal yang dia lewati selama ini dan itu membuatnya tidak sabar untuk menceritakannya. Dan dia juga merasa sangat senang karena pertemuan mereka saat ini, dan langsung loncat untuk menyelesaikan pertarungannya. Lalu Wukong pun berteriak apakah Raja Selatan telah mati. Dan Raja Selatan pun kesal karena Wukong telah menghancurkan hartanya. Saat pertempuran di surga, Raja Selatan pun mengatakan kalau dia akan menghukumnya bersama dengan kelompoknya saat ini. Wukong pun menyerang dan berkata jangankan dirinya, surga dan kegelapan pun tidak dia takuti. Raja Selatan pun mengatakan jikalau dia telah serius maka siluman kera tidak ada artinya di hadapannya. Murid-murid Tang Sansang pun bertanya-tanya apakah benar dia itu Sun Wukong.
Tang Sansang pun mengatakan walaupun raganya berbeda namun jiwanya masih tetap sama. Tidak salah lagi, itu adalah Sun Wukong, si Raja Kera Perkasa. Tang Sansang pun heran karena dia tidak terkejut dengan kedatangan Sun Wukong. Ao Chu pun mengatakan kalau itu semua sangatlah tidak jelas. Zubaji pun mengatakan Wukong memang sangat pantas dipanggil kakak. Mendengar perkataan itu Xiao Yu pun berteriak menyemangati Sun Wukong. Dan Bai Long pun berteriak kalau sekarang Wukong telah bergabung jadi mereka tidak perlu takut lagi kepada Raja Selatan. Bai Long pun mengajak untuk bekerja sama melawan Raja Selatan. Tang Sansang pun menyuruh Bai Long untuk duduk saja karena menurut pengalaman mereka, saat Wukong bertarung mereka boleh beristirahat santai. Terlihat Wu Jing pun membuatkan teh untuk gurunya. Ao Chu dan Yi Wu pun mau dengan meminta untuk dibawakan kepadanya. Tang Sansang pun mengatakan kalau dia sangatlah lelah akibat pertarungan hari ini. Wu Jing pun mengatakan kalau dia membawa manisan buah untuk mengembalikan energi gurunya. Bai Long pun setuju dan meminta tolong untuk mengobati Zubaji. Tang Sansang pun menanyakan kepada Baji apakah dia masih bisa mendengarnya. Baji pun berbicara apakah semuanya masih hidup dan jika iya baguslah, maka dia akan mati dengan tenang. Tang Sansang pun menanyakan kepada Baji kenapa dia mengatakan kalau hidupnya tidak lama lagi. Baji mengatakan semua itu akibat dia menerima tanda kutukan. Itu membuatnya tersiksa dan membuatnya bermimpi buruk. Baji pun mengatakan kalau dia tidak menyesali selama mereka semua selamat. Tujuan dia kembali untuk menebus kesalahannya atas apa yang telah dia lakukan. Lalu dia pun terkapar lemah. Dan itu pun membuat semua berteriak memanggil namanya kecuali Tang Sansang. Gilanya Tang Sansang mendekat dan menamparkan Zubaji dengan keras. Yang lain pun menjadi heran. Tang Sansang mengatakan kalau dia memang pantas untuk menerimanya. Dan akan pulih setelah dihajar oleh Tang Sansang. Tang Sansang pun bangun karena melihat Sun Wukong terlempar dan menghancurkan bangunan batu kuno akibat terkena pukulan Raja Selatan. Dan gurunya menanyakan apakah dia butuh bantuan. Dan dia berkata kalau tidak perlu karena dia hanya ceroboh saat ini. Lalu dia mengangkat bongkahan batu besar dengan satu tangannya. Lalu melemparkannya kepada Raja Selatan. Batu besar itu pun berhasil dibelah dengan mudah oleh Raja Selatan. Karena hanya primitiflah yang melakukan hal itu. Mereka pun melanjutkan pertarungan mereka. Wukong pun sangat muak melihat senyuman Raja Selatan. Sehingga dia ingin merobek wajahnya. Tapi menurut Raja Selatan itu adalah hal yang mustahil. Dan dia ingin sekali memiliki tongkat emas milik Wukong. Dan harus membunuh Wukong. Wukong pun berhasil menghindari dan dia sadar akan perubahan kekuatan Raja Selatan. Raja Selatan pun mengeluarkan goloknya lagi dan mengatakan akan menghabisi Wukong saat ini. Dia telah menggitari 10.000 sungai dan 10.000 gunung untuk mengumpuli harta terbaik dialah sang Raja Selatan. Dia pun menebas Wukong bertubi-tubi dan meminta tongkatnya dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Wukong pun menahan semua serangan itu dan balik menyerang Raja Selatan. Dia pun berhasil mengenai Raja Selatan. Dan Wukong pun memanjangkan tongkat emas miliknya untuk menghabisi Raja Selatan. Dan itu membuat Raja Selatan terlempar hingga ke tanah. Akan tetapi Raja Selatan mampu menangkis tongkat milik Wukong. Dan memantulkan tongkat milik Wukong itu. Wukong pun heran karena serangan tongkatnya mampu ditahan hanya dengan perutnya saja. Tang Sansang pun dan muridnya heran karena ternyata Wirudaka mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Baji pun telah sadar akibat terkena tamparan dari Tang Sansang.
Wirudaka pun mengatakan mana mungkin dianya yang sudah melewati ratusan peperangan kalah dengan siluman kera. Dia pun meningkatkan kekuatannya kembali dan mengatakan kalau mereka saat ini haruslah takut melihat kekuatan Sang Raja Selatan. Wukong pun hanya tertawa, dan mengatakan kalau dia pun masih belum serius. Dan dia tak akan kabur begitu saja. Dan tiba-tiba Wu Jing dan Baji pun ikut bertarung dengan Wukong. Akhirnya tiga bersaudara itu kembali berkumpul dengan kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Baji pun mengatakan kepada Wukong pasti dia sangat lelah. Wukong pun kesal mendengar itu. Baji pun mengatakan lagi kenapa Wukong memaksakan diri untuk berani. Karena dia sudah pernah mati satu kali. Kalau sampai mati lagi akan sangat bahaya menurutnya. Wukong pun terlihat sangat kesal dan mengatakan, siapa yang bilang kalau aku akan mati? Wu Jing pun mengatakan walaupun dia telah bereinkarnasi akan tetapi kekuatannya saat ini agak kurang. Baji pun kembali meledeknya lagi dan mengatakan kekuatan Wukong memanglah jauh dibandingkan dirinya. Namun saat ini kelihatannya Bajilah yang paling kuat saat ini. Wu Jing pun menambahkan kalau masih banyak ruang untuk Wukong berkembang. Wukong pun semakin kesal dan mengatakan kalian semua apakah bisa diam? Dan Raja Selatan yang telah meningkatkan kekuatannya itu kembali mengatakan walaupun mereka bertarung bertiga sekalipun itu bukan masalah baginya. Dan tiba-tiba dari belakang Raja Selatan itu pun muncul angin yang sangat dingin. Dan ternyata chapter kali ini berakhir. Hahaha. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai habis. Tunggu kelanjutan ceritanya. Dan salam hormat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.